Shalom sahabat delima yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-10. Inilah firman Tuhan bagi sahabat delima sekalian. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak saudara, dalam ayat 10 ini, tiba-tiba Paulus menggunakan kata kita. Saya dan engkau, Paulus dan Timotius. Yang kalau kita lihat sebelumnya dia menggunakan engkau kepada Timotius. Tetapi di ayat ini, Paulus mengatakan aku dan engkau, yakni kita. Dari sini kita bisa belajar ibu bapak saudara pertama-tama, bahwa menghadapi segala penyesatan butuh kerjasama. Itu yang pertama. Setidak-tidaknya kerjasama kita adalah kita jangan menjadi penyesat bagi orang lain. Jangan menjadi penganjur dan penyebar kebohongan, kesesatan, penipuan kepada orang lain. Itu kerjasama yang paling mendasar. Tetapi ketika kita belajar lebih jauh, terutama dalam orang Batak, kerjasama ini kurang. Dang diho, dang diau, tumagon dibegu. Sehingga kita kurang kata kolaborasi. Semua orang berjuang sendiri-sendiri. Padahal zaman ini dan firman ini terutama memberi kita pesan yang kuat bahwa saatnya kita harus kerjasama. Terutama yang namanya menghadapi segala penyesatan dalam kehidupan dunia. Dari segala lini, segala sisi kita digempur oleh penyesatan di zaman ini. Orang senang menyesatkan yang lainnya. Bahkan setua kita Mazmur, kita bisa melihat bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik di Mazmur 1 ayat 1. Itu menandakan bahwa setua zaman Mazmur pun sudah biasa kefasikan, kesesatan dibungkus dengan bungkusan nasihat. Seolah-olah itu baik, seolah-olah itu manis, seolah-olah itu bagus, tetapi rupanya isinya adalah penyesatan. Maka kita butuh satu kata. Pertama-tama menghadapi segala penyesatan, baik itu dalam kehidupan bergereja, berkeluarga, berteman, bermasyarakat, kerjasama melawan penyesatan. Dang diho, dang diau, tumagon dihita. Unang desai butongan, biguni halabata. Saatnya kita harus kerjasama. Yang kedua, ketika dikatakan di ayat 10 ini, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Berarti butuh kerja keras. Kita tidak hanya butuh kerjasama, kita butuh kerja keras. Kita tidak punya bakat main-main dengan kesesatan. Maka dalam doa Bapa kami kita serius memohon, jauhkanlah kami daripada yang jahat. Karena tanpa kita ditopang oleh Tuhan, kejahatan, kesesatan, pembodohan itu tidak bisa kita hindari. Tetapi di sini Paulus menekankan butuhnya usaha, disiplin rohani, orang yang mau unggul, orang yang mau merasakan kemenangan di dalam Tuhan, dia memerlukan usaha dan perjuangan. Berjuang, berjerih payah dalam ayat ini sama seperti seorang atlet. Tidak ada yang tiba-tiba langsung menang. Semua memang harus latihan dengan intens. Harus kerja keras tiap saat, disiplin tiap hari, tiap waktu. Barulah kemudian kita bisa meraih kemenangan itu. Dan yang ketiga ini yang tidak kalah menariknya, justru begitu penting dilanjutkan oleh Rasul Paulus dalam surat ini. Karena ada alasan di sana. Kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Jadi kita butuh yang ketiga. Menghadapi segala penyesatan, pembodohan, kejahatan dalam kehidupan ini, kita perlu memperbaiki pengharapan kita. Cara kita berpengharapan. Disebut di sini Allah yang hidup. Bukan Allah yang mati. Bukan Allah yang dibentuk oleh pikiran, oleh logika kita yang dirumuskan oleh perasaan dan pikiran kita. Tetapi Allah yang hidup. Kita berpengharapan kepada Allah yang hidup. Belajar banyak menoleh dan melihat ke depan. Seperti sebuah mobil. Kaca depan itu harus lebih besar daripada kaca spion. Kita butuh kaca spion kalau kita mau mundur. Atau kita mau tengok-tengok belakang, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan di masa yang lalu. Kita belajar melihat, berpengharapan kepada Allah yang hidup menjadi fokus dari masa depan kita. Dari situlah kita belajar dan menang menghadapi segala kebodohan dan penyesatan dalam hidup kita. Amin.